morning. This is a wake up call. Stay safe and good luck for you. Thank you. Hai Sobat Kolis, gimana kabarnya? Semoga baik-baik terus ya. Gimana untuk liburannya di Bali? Apakah kamu udah menjelajahi daerah Kintamani? Kalau kamu ada rencana buat datang dan berkunjung ke Kintamani, sini tim Wake Up Call bakalan kasih tahu rekomendasi tempat yang wajib banget buat kamu datengin di Kintamani. Ketika kamu datang ke Kintamani, wajib banget buat berkunjung ke Danau Batur. Pasti kamu tahu dong soal cerita rakyat yang santer banget beredar dari Bali tentang legenda Danau Batur. Jadi legenda ini mengisahkan tentang terbentuknya Danau Batur yang disebabkan oleh Kebo Iwa. Pada zaman dulu di Bali hiduplah sepasang suami istri yang telah lama berumah tangga namun belum memiliki anak. Mereka akhirnya terus berdoa agar dikaruniai anak. Akhirnya doa mereka pun dikabulkan oleh Sang Hyang Widiwasa. Sang istri akhirnya mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Bayi tersebut tumbuh kuat dengan nafsu makan yang tergolong luar biasa, setara dengan porsi 10 orang dewasa kira-kira. Seiring perjalanan waktu, sang bayi pun tumbuh dewasa. Tubuhnya besar dan nafsu makannya semakin meningkat. Ia pun diberi nama Kebo Iwa, yang berarti paman kerbau. Saat dewasa, Kebo Iwa bertubuh tinggi besar hampir sebesar bukit dan kekuatannya seperti topan. Tidak ada penduduk desa yang berani membuatnya marah. Karena kalau marah dia akan menghancurkan segalanya. Namun Kebo Iwa tetap punya sisi positif. Kalau sedang tidak mengamuk, dia akan menggunakan tenaganya untuk membantu penduduk sekitar. Atas jasanya tersebut, Kebo Iwa tidak akan meminta imbalan macam-macam pada penduduk. Dia hanya minta disediakan makanan yang cukup. Tapi porsi makan Kebo Iwa sama dengan porsi makan untuk 1000 orang. Jika penduduk desa sedang tidak membutuhkan tenaganya, mereka tetap harus menyediakan makan untuk Kebo Iwa. Sebab jika tidak, Kebo Iwa bisa marah yang dapat mencelakakan seluruh penduduk desa. Dan pada suatu hari datanglah musim paceklik yang menyebabkan seluruh hasil panen penduduk gagal. Penduduk desa kekurangan makanan dan terjadilah hal yang ditakutkan oleh penduduk. Kebo Iwa kekurangan makan dan ia pun akhirnya mengamuk. Ia memakan ternak dan menghancurkan rumah-rumah warga. Karena banyak korban jiwa dan kerusakan yang ditimbulkan oleh Kebo Iwa, penduduk mulai menyusun siasat untuk melenyapkan Kebo Iwa. Suatu hari Kebo Iwa dipanggil untuk membantu membangun desa kembali. Penduduk juga berjanji akan menyediakan makanan sebagai imbalannya. Kebo Iwa pun menyetujui tawaran tersebut dan lalu mulai bekerja. Ia membangun rumah dan sumur warga. Sementara warga mulai sibuk mengumpulkan batu kapur yang akan digunakan oleh penduduk untuk membangun rumah Kebo Iwa. Mengetahui hal tersebut, Kebo Iwa sangat senang dan sedikit pun tidak menaruh curiga. Pekerjaan terakhir adalah menggali sumur. Semakin dalam ia menggali sumur, maka semakin banyak batu kapur yang terkumpul. Karena kelelahan, Kebo Iwa pun akhirnya beristirahat di dalam sumur yang digali sendiri sampai tertidur. Dengkurannya terdengar sangat keras sehingga membuat penduduk desa sadar bahwa Kebo Iwa sedang tertidur lelap. Warga pun bergegas menuju sumur dan melemparkan batu kapur yang telah terkumpul ke dalam sumur. Kebo Iwa tidak menyadari hal tersebut sampai akhirnya air sumur yang bercampur kapur menyumbat hidungnya. Namun terlambat. Timbunan batu kapur semakin tinggi dan akhirnya mengubur Kebo Iwa hidup-hidup. Luapan air sumur membanjiri desa dan membentuk danau. Danau tersebutlah yang dinamakan Danau Batur yang hingga saat ini kita bisa datangi. Tapi perlu diingat, ini hanya legenda ya. Nah, kalau secara ilmu pengetahuan, Danau Batur terbentuk dari letusan dahsyat Gunung Batur yang terjadi sekitar ratusan tahun bahkan ribuan tahun silam. Letusan ini menciptakan cekungan besar yang kemudian terisi air dari sumber-sumber mata air di bawah tanah. Oke, itu dia sejarah dari Danau Batur.
Sekarang tim Wake Up Call mau ngajakin Sobat Call Is buat jalan-jalan nih ke Danau Batur. Kebetulan kemarin kita tuh naik mobil dan ketika kita cari untuk loket masuk ke Danau Batur, kita malah tersasar ke sebuah tempat yang di depannya tuh kayak ada pembangunan gitu Sobat Call Is. Dan setelah kita telusuri, ternyata kita tuh nemuin salah satu hidden gem yang bagus banget dan sayang banget kalau kamu lewatkan ketika lagi berkunjung ke Danau Batur. Dari depan sih nggak ada pelang apa-apa ya. Tapi setelah parkir dan kita telusuri ke dalam, ternyata tempatnya tuh bagus banget. Dan kalau kamu tanya apakah di sini ada tiket masuknya, jawabannya ada. Tapi tiket masuknya itu udah include sama minuman. Penasaran ini tempat apa? Yuk kita ajakin ngobrol pegawai yang ada di sini. Itu kalau tiket kunjungannya per orangnya 10.000 langsung dapat teh atau kopi. Menyediakan kalau makanan itu nasi goreng sama mie goreng sama mie kuah. Belum 939 ini udah dari 2017, berarti udah 7 tahun. Di sini kita menyediakan glamping sama tempat camping juga, sama sewa pancing. Harga untuk glamping 450 plus breakfast sama kopi. Breakfastnya kalau nggak mau breakfast bisa diganti ke kolam permanen air panas. Kalau camping di sini bayarnya 400 sudah dapat tenda sama permainan air panas. Dulunya sih ada tapi tiba-tiba udah hilang aja, nggak tahu kemana. Nah, setelah tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama pegawai yang ada di sini, yuk sekarang kita tur aja di sini tuh ada apa aja sih. Yang pertama, ketika datang kamu akan disambut oleh welcoming gate-nya yang menurut kita sih ini cukup estetik ya buat kamu foto-foto. Lanjut, di ujung gate-nya kamu bakal nemuin bagian cafe. Nah, di sini kamu bisa nukerin tiketnya, jadi kamu bakalan dapat 1 minuman dan kamu juga bisa sekalian pesen yang lain, misalnya cemilan. Cocok kok buat hangout barengan sama teman-teman. Dan karena jalannya juga nggak terjal, jadi kalau mau bawa keluarga menurut kita sih bagus-bagus aja ya ke sini, recommended banget. Tapi kalau kamu lihat ke bawah nih, di bawah tuh ada area camping, sama ada juga tempat hangout buat di atas, jadi ada semacam balai-balai gitu. Dan kalau kamu turun ke bawah lagi, kamu akan lihat beberapa kamar glamping. Seperti yang tadi udah dibilangin sama pegawainya, di sini tuh menyediakan area camping dan juga area glamping. Terus di seberang sana kalau kamu kelihatan nih ada Desa Trunyan. Pasti udah familiar banget dong sama desa yang satu ini. Nah, Desa Trunyan adalah sebuah desa di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli yang punya tradisi pemakaman unik. Orang-orang yang meninggal di sana tidak dikubur atau dikremasi, melainkan hanya ditaruh di bawah pohon tarumenyan. Nah, pohon inilah yang nantinya mampu menghilangkan bau jenazah yang berada di sana. Yang menarik dengan tradisi pemakaman di sini adalah jumlah jenazah yang ditaruh di pohon tarumenyan tidak boleh lebih dari 11 orang. Dan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, diantaranya yang pertama meninggal secara wajar, yang kedua telah menikah, dan 3 anggota tubuhnya harus lengkap. Nah, kalau Sobat Call Is berkesempatan buat datang ke Desa Trunyan, jangan lupa ya ada beberapa aturan yang perlu dipatuhi. Misalnya menghormati untuk tidak berbicara kotor dan tidak mengambil barang apapun yang berada di Trunyan. Nah, itu dia Sobat Call Is, perjalanan tim Wake Up Call ke Danau Batur. Next, kita jalan-jalan kemana lagi ya? Kasih saran di kolom komentar yuk. Jangan lupa sekalian like, share, dan subscribe channel kita.
Sampai ketemu di perjalanan kita selanjutnya bersama Wake Up Call, a call for success. See ya!